Dibacakan penuh catatan seorang demonstran karya Suhoki, bagian 7, mencari makna. Selasa, 15 Juli 1969. Entah mengapa, saya mempunyai dorongan yang kuat untuk menulis. Saya menulis artikel, betapa tidak menariknya pemerintah sekarang. Saya menulis agak kering dan analitis. Saya juga meresensi film The Miracle of Life dan jam 11 saya ke Kompas. Kepada Adi dan Jacob, saya ajukan soal ide-ide saya tentang nomor 17 Agustus, sebuah nomor proyeksi ke masa depan dari generasi yang lahir setelah 17 Agustus. Ide tentang konflik generasi juga diterima oleh Yakob. Sambutan mereka baik sekali. Siang-siang saya tidur kurang lebih 2 jam. Lama sekali dan saya merasa segar. Sore itu, saya menulis surat untuk Sunarti. Penuh humor dan saya tempel kacang hijau yang meyakinkan. Saya kira Sunarti sudah begitu tahu bagaimana rasanya es yang sedap itu karena propaganda Purnama. Ia akan geleng-geleng dengan ide gila ini. Saya menulis surat dengan mesin kecil 1,5 halaman. Saya juga cerita soal santapan rohani. Saya dengan prospeknya yang suram. Sore-sore saya ke Beni. Surat saya perlihatkan pada Nina. Ia terdiam waktu membacanya. Mungkin ia merasakan lika-liku dari persoalan saya. Akhirnya bertemu dengan Siska, Badil, Maman, dan lain-lain. Dan kita pergi ke SHMC. Siska cerita lelucon tentang Arab, Mesir, dan Israel. Ente tahu nggak? Sungai Nil aneh yang gali, kata si Mesir. Ente juga tidak tahu. Laut Merah aneh yang sepuh, kata Arab. Ya, tapi lu juga nggak tahu. Laut mati gue yang bunuh, kata Israel. Lelucon-lelucon membuat dunia tetap segar. Rabu 16 Juli 1969. Soal Yogyakarta tambah gawat. Rupa-rupanya, konflik Hendro yang kasar dan pembantu-pembantunya makin melebar. Badil, Hans yang disuruh mengurus soal KA tidak mengurus dengan baik. Sebaliknya, Badil merasa bahwa ia hanya dimaki-maki dulu. Saya juga bertengkar dengan Dahana. Mereka menetapkan harga pullover sebesar Rp450. Saya tak setuju, karena bagi saya terlalu mahal. Jangan hanya mengejar untung, tapi harus ingat pula student service. Ya, kaku sekali. Saya terima surat dari Hajoan Katz untuk revisi karangan saya. Juga undangan ke Wijoyo dan kawan-kawan. Pagi itu, artikel saya baru saja dimuat. Bersama Hendro, saya ke Fakultas Psikologi dan bertemu dengan Christine Angus. Ia menulis surat untuk Sunarti di lapangan voli. Karena suratnya belum diserahkan kepada Badil, dari sana saya ke Arif, tapi ia tak ada. Besok, saya ingin memposkan surat untuk Sunarti. Di rumah Arif, saya melanjutkan surat konyol saya, lalu memasukkan bersama Sasranesia yang baru terbit. Kebetulan, Adi datang dan ia mau cari Ariel. Kami bertemu di rumah Omar Khayyam. Ngobrol kurang lebih 30 menit. Omar Khayyam masih mengenal dan ramah. Dari sana, saya ke rapat top jurnalis dengan grup ekonom pemerintah. Hadir antara lain Emil Salim, Radius Prawiro, Sadli, Wijoyo Nitisarsto, Yakob, Tides, Sugiarso, Ismit, Nono, Fikri, dan lain-lainnya. Soal-soal ekonomi banyak dibicarakan dengan segala kesulitannya. Nono mengemukakan soal Klaten, di mana petani-petani yang telah menanam padi disuruh cabut oleh Koramil. Harus tanam PB5 dan PB8. Lalu timbul clash. Koramil merasa tidak bersalah karena menjalankan instruksi atasan.
soal penyemprotan CIDA di Indramayu disinggung-singgung. Akibatnya, padi yang dipanen tak selai isinya. Salim nanyakan pada Nono apakah ini isolated cases atau general pattern. Hampir segala soal disinggung. Saya tutup mulut karena takut bicara ngawur, berhubung saya tak menguasai soal-soal ekonomi. Jam 24 acara bubar, dan Radius langsung menemui saya dan amat ramah. Ide tentang pejabat lemes, gendut, peminum bir adalah sebenarnya. Dari Hank, saya tahu bahwa ini takut disentil oleh gila-gilaan saya. Lalu mereka mulai bilang di depan Wijoyo, "Nih, dia nih yang bilang pemerintah tak menarik." Terakhir, saya masih bicara dengan Emil. Saya minta agar dia menulis surat kuadran. Ia memuji karangan saya. Pulangnya, saya bonceng Fikri. Menurut Fikri, karangan saya dibicarakan oleh mereka. Sebelum saya datang, Wijoyo bilang, memang ada benarnya. Saya masih ngobrol dengan Fikri sambil makan nasi uduk sampai jam 13. Kamis 17 Juli 1969. Pukul 7.30, saya menemui Nur Hadi di rumahnya untuk meneruskan pesan Hendro. Lalu ke biro rektor menemui Mimi dan bersama Purnama ke Caltex untuk memposkan bundel-bundel surat untuk Sunarti. Syahrir telah berdebar dengan Hayadi soal DMUI waktu saya datang. Ia senang melihat Hayadi naik pitam. Dia tertawa-tawa senang. Saya ceritalah pertemuan dengan Wijoyo CS dengan Mimi. Ia mencatat dengan teliti. Sebenarnya tak ada yang rahasia, dan saya mulai curiga bahwa ada informan untuk grup tertentu dari grup-grup dalam ABUI. Kalau di mana-mana telah dimakan ABUI, pada akhirnya kita harus berdiri sendiri. Siang-siangnya Abdullah Danang dan saya mengobrol tentang political jokes di Rusia. Soal gajah Rusia yang paling berbahaya, soal Khrushchev dengan istri dan rambutnya yang botak, soal flat 5 tingkat, soal 5 jenis rakyat Soviet, soal komunisme di horizon, soal Georgia, soal arwah di lapangan merah, soal orang yang teriak-teriak Stalin gila, dan lain-lain. Di Rusia, political jokes dapat membuat orang masuk penjara selama 2 tahun. Ia juga cerita soal free love di Rusia. Dia dengan cewek yang all in. Tuh di taman-taman, di ganggang asrama dan lain-lain. Rupa-rupanya lebih gila dari di Amerika Serikat. Purnama mulai bikin lelucon lagi pada Syafi'i. Ia telepon bahwa ada tamu dari Bandung, teman hoki katanya. Ia minta agar studio dibersihkan. Semuanya lelucon. Waktu kita datang studio telah bersih, dan Syafi'i pikir bahwa ada tamu dari Bandung. Jam 4, Kiep datang. "Nih, dia tamunya dari Bandung," katanya. Syafi'i dongkol, tapi dia cuma bisa tertawa. Saya tidur siang di RUI, ngobrol-ngobrol dan bergurau. Suasana tentram dan tidak dikejar-kejar. Dari RUI ke George, ke Els, bilang Dahana mau tunangan. Ketan gak ada, dan ke Maman bicara soal Helman yang kaku. Ada satu hal yang membuat saya berpikir, antara kita saja, si Sunarti senang sama kamu, katanya pada saya. Jumat 18 Juli 1969. Saya mendapat pullover gratis sebagai hadiah dari Bandung. Hendro, Dahana, dan Toto juga dapat. Di FSUI tak ada apa-apa, tak ada kerja. Saya terima surat dari Sunarti. Dia tulis 3 surat. Rupa-rupanya ia kesepian sekali. Saya juga merasa kehilangan kalau ada acara-acara lucu. Kalau ada dia lebih sedap. Ada bagian-bagian suratnya yang membuat saya berpikir jauh, menghubungkan dengan ucapan Maman semalam. "Gue rasa punya pacar seperti lu gak rugi.
Lu nggak membosankan, selalu penuh dengan ide-ide. Gue kalau dekat lu rasanya hidup, semua kesusahan gue hilang. Tapi sayang, mama gue tidak suka sama lu. Kunetai, aduh saja. Wiwi juga gue senang karena ia berusaha atau setidak-tidaknya mengerti akan seseorang. Kenapa kita tidak akrab dari dulu-dulu? Kenapa baru sekarang? Ia juga bertanya soal Maria Tesai. Saya kira Sunarti sedang mengalami proses pendewasaan yang cepat. Dalam proses ini, saya adalah pegangan dan tampak dia berkeluh kesah. Jika saya terus dengan Maria, mungkin perkembangannya menjadi platonic love. Tetapi kalau dari saya ada inisiatif dan diarah secara sungguh-sungguh, saya kira kita bisa jadi pacar. Dan karena saya juga senang padanya, saya kira cerita lucu Juni Sunaria, saya ingin memperbaiki hubungan dia dengan dia dan Badil, tapi gagal. Demikian pula persoalan-persoalan emosional saya dengan Maria. Akhirnya kami menyadari bahwa kami masih dekat satu sama lain. Tapi kita sama-sama menyadari situasi yang sulit dan tidak mengatakan dunia ini lucu dan menyakitkan. Sabtu, 19 Juli 1969. Pagi-pagi saya ke Arif karena sudah lama tidak bertemu. Kami ngobrol-ngobrol tentang macam-macam soal, antara lain soal film, bagaimana PT Julia Film ingin menjadikan artikel saya tentang film The Miracle of Life sebagai iklannya. Saya cuma berpikir, kalau saya bisa mendapatkan undangan-undangan gratis untuk teman-teman. Arif kelihatannya kesal dengan sikap sensori yang terhadap persoalan penyitaan film The Young Aphrodites karena penyembuhan ke APPI terhadap bioskop di Malang dan Solo berlatar belakang persaingan dagang. Pengedar film yang tak kebagian menghasut ke APPI dan terjadi keresahan-keresahan. Akhirnya film tadi ditarik oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kami bersama rapat di HRDO Konsult Indo Konsult dengan Umar Khayyam, Kota Lubis, Gunawan Zaini, Taufik, dan lain-lain untuk membicarakan dana $7.000 yang tersedia. Saya usulkan antara lain Erwi dan Yoniani. Saya juga ke Hank dan meminta sumbangan untuk Louis. Siang-siang Tides datang mengajak ke gunung. Akhirnya bersama Oli dan Benny pergi ke gunung. Berangkat agak malam setelah berputar-putar mencari teman. Yopi yang sebenarnya sudah mau mendadak tidak bisa. Sebelum berpisah masih dibicarakan soal Opsus. Minggu 20 Juli 1969. Semalam saya tidur agak nyenyak di batas air di hutan Gunung Selak. Makanan amat banyak dan acaranya amat relax. Tidis akhirnya membujuk saya untuk naik kurang lebih 2 jam ke atas. Saya ikut untuk gerak badan. Pukul 12.30 kami telah ada di Cibodas kembali. Lalu pulang ke Jakarta setelah makan dan shopping di Cipanas. Malamnya sudah amat lelah, tapi terpaksa dapat sindikat wartawan. Soalnya apakah kita berani mendirikan organisasi wartawan tandingan? Yakob yang merupakan kartu berat ragu-ragu. Sedangkan Tides, Nono, dan Mohtar Lubis berani. Akhirnya tak ada kesimpulan apa-apa. Hanya ditarik iuran dari sindikat wartawan ini. Setelah orang-orang berani pulang, diadakan pertemuan dengan yang muda-muda. Nono rupanya mau bergaya politik. Ia memperkirakan Yakub utama dengan menyeretnya secara diam-diam dan perlahan-lahan. Saya hanya tertarik kalau mereka berani action, jika tidak sia-sia saja. Senin 21 Juli 1969. Saya bangun agak siang dan melanjutkan surat untuk Sunarti. Bersama Dahana, saya memposkan surat ke Caltex, lalu ke DKD untuk mengurus soal-soal film. Saya sampai di sana agak siang dan makan siang di Fakultas Sejarah UI. Tak disangka-sangka Gani, Kalung, dan Ani datang. Lalu kami pergi makan dan ngobrol-ngobrol. Rupa-rupanya ada konflik antara Ani dan Gani.
Ani tidak merasa dapat perhatian cukup dan amat ragu-ragu untuk meneruskan hubungannya. Sebaliknya, Gani yang sebelumnya punya banyak hubungan dengan berbagai wanita tidak dapat begitu saja melepaskan. Konflik cemburu ini pada pulanya tidak banyak berbeda dengan krisis hubungan saya dengan Maria. Rupa-rupanya wanita sama di mana-mana. Dan Gani yang lucu, seminggu yang lalu ia menasihati saya tentang soal-soal atensi pada wanita. Tanpa sadar, ia sendiri terlibat dalam krisis ini. Agak malam saya sampai di rumah. Di rumah datang Stuart Graham. Ada tamu dari Amnesty International, Stephanie dan Profesor Stone. Mereka akan mencari cara-cara untuk membantu pertahanan politik. Sambil makan di restoran Kati, kita bicarakan soal-soal ini. Prof. Sun dengan sangat out of touch dengan situasi Indonesia. Ia ingin melakukan A. Pembebasan tahanan-tahanan golongan C. B. Membantu proyek resettlement. C. Membantu dengan alat-alat percukangan di camp-camp. D. Imigrasi orang-orang PKI ke Australia, Jerman Barat, dan Amerika Serikat. Soal D adalah tidak realistis sama sekali. Stuart dan saya langsung bereaksi. Soal B juga kurang saya setujui. Karena dalam rangka pembuangan ke Pulau Jawa akan banyak terdapat orang-orang tak berdosa. Mereka yang ditangkap karena miliknya mau dikuasai oleh pejabat-pejabat yang korup. Saya hanya setuju proyek resettlement kalau ada putusan pengadilan sebelumnya. Saya juga menyatakan bahwa alasan untuk menahan orang karena takut dibunuh. Saya usulkan untuk menahan orang karena takut dibunuh. Saya usulkan beberapa hal untuk dibicarakan dengan Adam Malik atau Soeharto. Pernyataan resmi pemerintah bahwa kita harus menerima tahanan-tahanan sebagai WNI dan mencegah main hakim sendiri terhadapnya. Saya berpendapat, meskipun pelaksanaannya sulit, tetapi jika di beberapa daerah ada panglima atau komandan yang baik, kedudukan moral mereka akan diperkuat. Saya ingat kriteria doktorin tentang Ustono. B. Menghapuskan hambatan-hambatan sosial mereka terhadap ex-PKI dan kawan-kawan. Antara lain supaya surat tidak terlihat G30S dihapus. Kami ngomong kira-kira 2,5 jam dan jam 11.00 saya pulang. Tidur setelah hampir jam 24 malam. Saya lelah sekali. Selasa 22 Juli 1969. Pagi-pagi saya temui rektor untuk mengurus mahasiswa-mahasiswa walawa yang akan ke Yogyakarta. Saya kemudian ngobrol dengan rektor. Saya katakan bahwa kita punya sikap yang tidak dewasa. Kita senang mengecam Abui, tapi kita juga menonjol-nonjolkan Abui. Harian mana yang tidak mengcover Sing Day. Sehingga image manusia muda adalah pada tentara. Sedangkan mereka yang benar-benar membangun negara ini tidak dapat tempat pemerintahan. Saya tanya pada rektor apakah ia memberikan kesempatan pada saya untuk mengcover insinyur-insinyur muda untuk masuk hutan dan hidup dalam kerja-kerja yang konkret, aspirasi-aspirasinya, persoalan-persoalannya, dan lain-lain, agar ia bisa juga menjadi image dalam masyarakat. Dalam kepala saya terbayang Rudy. Rektor setuju dan dapat memberikan fasilitas tersebut untuk saya dan salah seorang lainnya. Bisa ke Pertamina atau Caltex, katanya. Dari UI, saya tidur karena amat lelah. Siang-siang, Dahana datang dan ngobrol-ngobrol bersama Syafi'i. Jam 17 saya di rumah Melton untuk menentukan calon pilihan saya bagi eksperimen international living. Saya tanyakan manusia macam apa yang ia mau kirim. Seorang yang telah inovatif dan dengan melihat Amerika Serikat diharapkan akan dapat menambah luas horizonnya atau yang sempit, misal orang-orang Islam. Dengan mengirimkan dia diharapkan ia akan mengubah diri
Dalam kepala saya terbayang-bayang nama-nama Syahwil, Wimar, Witular, Nana Saleh, dari sisa Genfas. Isinya humor yang lucu. Katanya, ia menyesal bahwa anjingnya tidak jadi dikasih nama Hoki, karena pemberian nama telah dimonopoli ibunya. Kalau anjingnya Tauce lagi, dan berhasil ia berharap akan memberikan nama Hoki, humor dan menyegarkan. Surat kedua dari Ani. Ia menulis dalam bahasa Inggris dan ia dalam kesulitan emosional karena ia tak bisa melepaskan kenangan dari Soleh. Dan ia merasa bahwa Gani so popular, especially among girls, and I feel that I am neglected. Soal-soal emosional pertama dari setiap wanita yang pacaran. Saya jadi ingat soal saya dengan Maria. Suasana Kak Aryang. Saya berpindah-pindah duduk dari Leutet ke Rina, Meutia, dan teman-teman yang lain. Jam 12, Badil, Dahana, Ojong mulai memimpin lagu-lagu porno. Putih-putih paha mami, lihat balonku, katakan padaku, nasi uduk, dan lain-lainnya. Pendeknya lagu-lagu yang paling porno dalam sejarah Fakultas Sejarah UI. Saya juga terbawa dalam arus kegembiraan mahasiswa ini. Kalau diingat, kejadian tadi pagi lucu sekali. Nur Hadi, Toda, saya, Wijaya, Wiana, dan Naja berpendapat bahwa KA masih langsir. Dan kami tenang-tenang dan akhirnya terpaksa mengejar KA sampai Merdeka Selatan. Cukup tegang dan lucu. Syukurlah lewat Jatinegara Hans dan Hendro membuka pintu. Kalau tidak bisa berkelantungan sampai Cirebon. Jam 17 sampai di Jogja. Mahasiswa Gajah Mada menyebut kami dan dengan iringan-iringan 30 becak. Kami menuju Malang Kompleks Fakultas Sejarah Gajah Mada. Saya dengan kompel-kompel bertumpuk pergi bersama Rina. Sesudah affair dengan Maria, semuanya menjadi berubah. Saya kira ada hal-hal yang aneh. Rina, saya, Mama, Mutia, Dahana, Yaya, dan misalnya pergi keluar menikmati malam pertama Yogyakarta. Makan tongseng, sate, dan Dahana atau Mama menikmati malam pacarannya. Kami bertujuh pergi ke bioskop Rahayu, dan di sana bertemu dengan kira-kira 40 teman-teman yang mau nonton Angelic and the Sultan. Mula-mula saya mengirim kacis pada Hans, tetapi melihat bahwa akan tak kebagian, saya membeli lodge 7 kacis untuk kami. Mereka dapat kacis 30 buah, tapi cuma ada 7 kursi. Akhirnya mereka pulang semua. Dan gaya Jakarta pull over atau jaket kuning merupakan atraksi yang ramai. Filmnya jelek, dan saya pulang lalu tidur tengah malam di kelas bersama Dahana dan kawan-kawan. Sabtu 26 Juli 1969. Acara pagi bertele-tele sekali. Nur Hadi dan Toda yang tertinggal datang dengan kereta api malam. Saya mencoba untuk socialization dengan mahasiswa-mahasiswa Gajah Mada, tapi terasa sulit. Mereka rasanya kaku, dan saya tambah menyadari gap antara Jakarta dan Yogyakarta, dua dunia yang makin jauh terpisah. Setelah selesai acara KKK, pergi lagi ke Malioboro. Naik becak. Saya masih mampir ke kantor pos menulis surat pada Maria, just for attention. Maria, Siska, dan Ani. Soal semalam dibicarakan antara lain soal Endang, dan Nur Hadi. Endang ikut karena berharapan akan Nur Hadi. Ia telah putus dengan pacarnya di Surabaya, dan proses pemutusannya dipercepat Nur Hadi. Tapi akhirnya Nur Hadi acuh tak acuh. Rina menyalahkan Nur Hadi. Endang banyak cerita dan mengadakan pengakuan besar-besaran terhadap Yaya. Saya cuma pikir bahwa Nur Hadi adalah anak papi, dan ia harus dikasihani. Saya kira soal-soal kepedihan ini akan mendewasakan manusia. Keluyuran di Malioboro membeli batik, makan siang minum es, adalah pengalaman yang menyegarkan untuk saya. Semuanya menjadi wajar dan dalam suasana yang
hilang satu halaman. Laut di sana bagus sekali. Meltia dengan kemanjaannya pada Maman, sedangkan saya ingin tak peduli dengan Lucky, tapi tak bisa. Tak enak rasanya membiarkan dia padahal dia sakit. Syafei dan Eddie juga jalan bersama. Mungkin kalau tak ada affair yang tersembunyi 1 tahun yang lalu, semuanya akan enak. Tapi kini agak kaku rasanya. Syafei berjalan dengan Rina. Ombaknya besar, tapi Syafei dan saya mandi. Rasanya kita menjadi raja lautan, bebas dan bergurau dengan gelombang yang lucu. Maman juga ikut mandi. Rina dan Metia melihat di tempat yang cukup dekat. Saya selalu merasa senang mandi di laut yang besar, tak tahu mengapa. Sore-sore jam 17, sudah sampai lagi ke Yogyakarta. Mita sudah datang. Malamnya ramai-ramai ke Prambanan. Saya ngobrol dengan Benny dan suasana malam terang bulan juga manis. Susi bergurau dan bilang saya pacaran dengan Rina. Tarian Ramayana mungkin baik, tapi saya malah marah. Saya duduk di pinggir dan banyak sekali yang minta permisi. Baru-baru saya sabar, tapi lama-lama saya marah. Saya bentak-bentak orang Yogyakarta, tapi mereka amat sopan. Saya juga kesal dengan Gepentilan dan Budi, jurusan Inggris yang ngobrol, ribut dan konyol. Tetapi saya tak bisa apa-apa. Dongkol dan marah, akhirnya saya keluar. Saya ajak Susi dan Uchida keluar dan ke Prambanan. Uchida mau, tapi Susi menolak karena takut akan mitos telur jonggrang. Siapa yang lagi pacaran akan putus. Akhirnya saya pergi sendiri, walaupun saya gak takut. Saya ingin ulangi pengalaman saya tahun 1965 ke candi-candi sendirian. Candi induk yang berdiri dengan megahnya di bawah bulan dan lampu sorot seolah seorang raksasa yang berdiri mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Suara sayup-sayup dari gamelan masih terdengar dan runtuhan-runtuhan candi membuat suasana jadi lain. Saya duduk termenung di bawah pohon kira-kira 30 menit. Saya mencoba untuk mengosongkan pikiran saya dan mencari pengalaman misterius sendiri dalam runtuhan candi-candi dan sinar bulan purnama yang suram. Kemudian saya ke candi induk dan menaiki tangga. Saya agak takut, tapi saya paksa memandang desa-desa dengan sawah-sawahnya dan suasana yang lain. Walaupun sebentar, suasana ini membekas terus lama. Lalu saya kembali. Jam 9.30, bus kembali, dan kami yang amat lelah segera tertidur. Senin 28 Juli 1969. Dengan Toda dan Giap, saya ke asrama Timur Flores untuk mencuci pakaian dan mandi. Saya bertemu dengan muridnya Rendra. Ia rupa-rupanya dipuji di sana. Rencananya, saya pergi dengan Toda, tapi akhirnya pergi dengan Rina. Setelah tersesat-sesat sebentar, akhirnya bertemu dengan Rendra dan Nakti. Tak ada yang serius dalam pembicaraan. Ia cerita bahwa ia kesal waktu persiapan drama Mini, katanya di Jakarta. Dalam latihan, sudah ada suara-suara yang menasihatkan agar ia menghentikannya, karena kurang sesuai dengan kondisi Indonesia yang sekarang. Listrik pernah diputuskan, dan ia merasa latihan-latihannya disabot sampai ia bicara langsung dengan Pak Jaya. Waktu selesai dramanya, ia telah menjadi agresif. Ayo, mau apa sekarang? Dan rasa dongkol ini yang mewarnai tanya jawabnya. Kita juga bicara soal agama. Ia masih merasa Katolik. Kalau Paus tidak mau mengakuinya, yang salah kan Paus, katanya. Ia punya penafsiran sendiri tentang Katolik setelah mengembara dari kemiskinan yang satu ke kemiskinan yang lain. Pulangnya, saya cerita kepada Rina tentang Rendra dan hidupnya tahun-tahun 1964, mulai dari meluangkan botol-botol sampai buku-buku. Rina tidak terkejut karena ia pernah juga melakukan hal yang sama. Pada puncak-puncak kemiskinannya, jual kue dan setelah pulang sekolah harus mengambil kue dahulu. Dan ia begitu miskin sampai harus disumbang Rp750 waktu ia mau tamat SMA. Dan kesulitannya pada waktu ia menjadi mahasiswa, ia juga orang yang kenyang dengan kesusahan.
Malamnya, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sejarah UI Universitas Indonesia dikumpulkan Endo ditegur oleh pihak Gajah Mada karena pergaulannya yang terlalu bebas di Fakultas Sejarah UI dalam makan. Memang dunia-dunia dengan dua sistem penilaian. Setelah itu ada film dan saya ngobrol dengan Dahana selama film berlangsung. Pukul 23 masih keluyuran dengan Hendro menjadi budak. Ia telah mulai sakit dan setelah makan budak yang sedap pulang naik ke beca. Yogya yang sepi dan tua. Saya menyanyi kecil dari Malioboro hingga Karangmalang. Selasa 29 Juli 1969. Syafi'i minta maman saya, Rina dan Mutia pergi ke Kaliurang dalam acara bebas sehari penuh. Naik jeep 75.000 per orang. Padahal harusnya 50 rupiah. Kaliurang tidak seindah puncak dan penuh debu, kering dan panas pada siang hari. Jam 10 saya mulai mendaki ke Pelawangan. Sepanjang jalan ngobrol, Meotia amat bebas dengan Maman. Kadang-kadang overacting dalam konyolannya yang lucu-lucu. Ia seperti anak kelinci yang baru melihat padang yang luas, loncat-loncat dan excited. Dengan pengalaman pacaran yang spontan, ia berani bicara soal-soal seks yang dalam lingkungannya dianggap tabu. Kata-kata mutiara yang bertaburan, ia mengimpotenkan Maman dalam jokes. Betapa konyol dan lucu melihat Mutia seperti itu. Waktu di mobil, saya berpikir-pikir tentang suasana perjalanan antara saya dengan Rina. Kita pernah punya emotional ties, walaupun sangat tertutup. Saya berpikir, dalam suasana trip ke Palawangan ini, apa yang akan terjadi? Tetapi semuanya berjalan biasa dan saya juga menjadi biasa dan wajar. Kelihatan Rina amat gembira, banyak tertawa dan ia menceritakan masa kanak-kanak dengan ayahnya. Saya yang pernah melihat Rina, suasana yang segala macam merasa surprise dengan kegembiraannya waktu itu. Di Pelawangan, kita mengeker Merapi. Chevy begitu tertarik untuk mendaki, tetapi sayang tak ada perencanaan. Siang-siang kami tidur di hutan lalu ngobrol-ngobrol tentang soal-soal sepele. Tentang Lani, Leli yang konyol, dan Nurhadi, the father's boy. Lalu makan sop di Kaliurang. Di sana, saya bertemu Sali, yang berkata bahwa Bowo dan Mahir mencari saya. Waktu itu ada kongres IPMI di Kaliurang. Rupa-rupanya tak ada lagi kendaraan. Wanita-wanita ditawarkan lift dengan mobil Niken, sedangkan pria ditinggal. Setelah jam 18, kita menjadi pesimis dan memutuskan untuk berjalan kaki. Saya pikir 22 km dapat ditempuh dalam waktu 6 jam. Untuk pendaki gunung tidak terlalu sulit. Syukurlah jam 18:15 bertemu dengan truk kayu yang sedang memuat kayu. Supirnya baik dan mau membantu kita lift. Tetapi harus menunggu kurang lebih 1 jam. Jam 19, truk berangkat dan berjalan perlahan-lahan, kira-kira 5 km. Sebelum yok-yok kayu diturunkan, akhirnya kami bertiga ikut kerja agak cepat. Kuli-kulinya tak punya inisiatif. Jam 20 sampai lagi di Karangmalang, lalu mandi. Sebetulnya saya juga Syafi'i telah amat ngantuk, tapi tak sampai hati menolak permintaan Metia yang ingin makan keluar. Pulangnya naik dokar, tetapi saya turun karena melihat Uchida jalan sendiri. Ia baru konflik soal Susi dan kami jalan berdua ke Karangmalang. Bowo dan Mahir dan Isti datang. Ternyata saya tak bisa tidur cepat. Dalam rencana ada seminar ilmiah dan harus dipersiapkan. Saya bicara dengan Yudi soal sejarah. Rabu 30 Juli 1969. Waktu saya dengan Nurhadi sampai di stasiun untuk menjemput Harsha. Ternyata kereta api telah datang 1 jam sebelumnya. Kami menyusul komplek Guest House Gajah Mada dan menemui Harsha di sana. Setelah memberikan laporan, kita ngobrol-ngobrol. Seorang dosen Gajah Mada menyindir, "Kok wanita-wanita pakai slacks sekarang?" Saya memang telah ke belakang, katanya main-main.
Saya tak tahu apakah ini adalah suatu cara lain untuk menyatakan bahwa wanita-wanita Fakultas Sejarah UI terlalu maju. Di Beca, Hasya cerita tentang pertemuan Indonesian Intellectuals di Kissinger. Mereka bertanya, bagaimana pendapat intelektual Indonesia tentang penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Ia kecewa sekali dengan jabatan-jabatan Mokhtar Lubis, juga Emil Salim. Mereka anti penarikan pasukan Amerika Serikat, seolah-olah ada pusat subversif komunis yang mengendalikan kaum komunis. Dan setelah Vietnam, maka yang lain-lainnya akan jatuh. Mereka punya double standard. Kalau Indonesia harus boleh bebas aktif dan tak boleh ada pengkalan militer, tapi kalau orang lain harus mau menerima tentara asing. Diskusi ilmiah dipecah. Jurusan sastra asing tak punya senior dan saya akhirnya pergi ke sana. Saya agak ngeri karena waktu untuk persiapan bicara hanya 5 menit, tapi akhirnya berjalan dengan baik. Saya ceritakan soal studi sastra asing di Fakultas Sastra UI, Indonesian Oriented, IKIP, Fakultas Sastra UI, dan lain-lain. Mungkin karena gaya dan cara membawakannya baik, mereka terkesan. Dalam diskusi saya marah terhadap Gani. Bahkan bagi saya ia tidak tahu adat, mengecam dan menghina Gajah Mada. Dalam promosi yang emosional, saya benar-benar marah. Tapi syukurlah semuanya berjalan baik. Siang-siang saya tidur di rumah Yaya, dan sorenya keluar bersama Yaya dan Rina. Yaya untuk shopping, Rina ke rumah neneknya. Rumahnya tua dan feodal. Dan saya ke Rendam mengambil karangan. Yaya banyak cerita tentang soalnya dengan Dahana. Acara malam di kesenian FS Universitas Indonesia tidak terlalu jelek, tetapi itu menjadi enak dan intim. Jam 3 saya wawancara dengan Hani Purwanto, GMNI, tentang soal-soal Indonesia yang dilihatnya. Kamis 31 Juli 1969. Sebagian besar anak-anak tidak tidur lagi setelah malam kesenian. Dijanjikan akan dijemput jam 4.30, tapi tidak direalisir. Selama menunggu bus acara perpisahan, mapam ditiru. Lingkaran dan nyanyi lagu-lagu perpisahan. Saya melihatnya dari luar lingkaran. Jam 5.15 bus datang. Wanita-wanita naik dulu dan sedikit sekali laki-laki. Saya ikut karena saya ragukan tindakan genit dari beberapa laki-laki di sana. Karena tergesa-gesa bergelantung di pintu, saya terpukul oleh bandingan pintu pada rusuk, sakit sekali. Rasanya kerja cepat dan khawatir terlambat. Jam 6 semuanya telah tiba di kereta apinya dan kereta apinya terlambat. Jadi semuanya berlangsung dengan tertib. Sebelum kereta api berangkat, saya sempat ngobrol dengan Kunto. Sebagai ketua panitia, ia begitu sibuk dan tak sempat bicara. Padahal banyak yang dapat didiskusikan. Suasana kereta api agak lesu. Banyak yang tertidur dan hanya menjelang tengah hari, suasana guyon meledak karena soal Leli. Anak ini memang aneh dan overacting. 2 tahun yang lalu, dia dijodoh-jodohkan pada saya. Dan reaksinya aneh-aneh. Mungkin ia perlu perhatian. Setahu saya, semua teman-teman kesal acaranya menunjukkan diri. Padahal ia pekerja yang rajin dan tekun. Ia ikut ngobrol-ngobrol sampai jam 1 malam. Masuk ke kamar laki-laki, pernah ia diusir si Jones. Kalau lu nggak keluar, gue yang telanjang, katanya. Ia membuka jendela laki-laki, padahal laki-laki sedang tidur-tiduran. Berkolor dan ia diejek-ejek. Dipermainkan oleh sekereta api sebagai piaran judi. Kalau gue udah nangis, kata Wina. Tapi ya enak saja. Mungkin dia perlu perhatian, komentar si Badil. Setan aja takut sama dia, apalagi orang. Jumat 1 Agustus 1969. Badan terasa lelah sekali, tapi saya pergi ke Kompas dan SH. Ke Kompas untuk mengantarkan karangan W.S. Renda. Di jalan saya bertemu dengan Halim. Ia langsung bicara soal demo UI. Ia ditawarkan oleh Agus Syarif untuk menjadi ketua kesenian. Ia berusaha agar communication gap yang ada antara grup sekuler
dan aliansi dengan HMI bisa dijembatani. Karena menurut dia pada dasarnya tidak ada perbedaan cita-cita antara orang-orang seperti kamu dan Agus Syarif. Saya juga setuju dengan idenya dan bersedia untuk mengadakan kontak-kontak informal sore-sore ke Dahana, lalu bersama-sama ke Dian untuk minta karangan. Dadu tidak di rumah Benny dan mengambil film ke rumah Dian. Lalu makan nasi uduk dan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol dia sama Benny. Di sana ada Badil, Raja, dan cerita-cerita tentang Yogyakarta. Sabtu 2 Agustus 1969. Pagi-pagi saya ke rumah Rina untuk mengajaknya ke rumah Dadu, mengurus paspor Endang, tapi belum dapat memberikan keputusan dan akhirnya saya ke Hendo yang tidak ada. Dan ke Dian sekali lagi ternyata kalangannya belum selesai. Saya agak dongkol juga. Harusnya saya ke kedutaan Amerika Serikat untuk menemui John Melton. Saya untuk mengurus seleksi yang mau ke Amerika Serikat. Tetapi saya lelah sekali dan saya tertidur setelah pulang. Sepanjang malam minggu saya istirahat. Sisa kelelahan dari Yogyakarta datang Chohyun dengan rencana gilanya untuk manipulasi dengan menipu PBSI, Sumitro, Ali Sadikin, dan Van Seda. Anak itu terlalu lesah dan penuh dengan ide-ide yang dinamis. Rencana saya menulis kalangan untuk Arif gagal lagi karena datangnya Chohyun. Minggu 3 Agustus 1969. Pagi-pagi saya menulis, tetapi datang Purnama. Lalu ngobrol-ngobrol tentang soal Yogyakarta dan RUI. Praktis konsentrasi untuk menulis pecah. Belum 30 menit, mereka pulang datang, Ani dengan Gani. Mereka mengajak saya keluar dan saya mengajak mereka ke Kebayoran. Ngobrol-ngobrol kecil dan kelihatannya mereka kaku setelah taufan 10 hari yang lalu. Lalu saya ke Arif dan ngobrol-ngobrol antara lain soal serangan Mortal Lubis, tajuk TR. Terhadap karangan Arif yang mengecam hipokrisi anti Soekarno. Hanya Pak Said yang senang, sedangkan orang-orang di sensor film mengejek, kapan bela Aidit? Lalu saya ke Stuart Graham, tapi ia tak ada. Saya hanya menerima paket kiriman dari Herbert Reed. Isinya buku-buku dan kuningan koran. Malam-malam, Arif, Stuart Graham, dan tidak tahu siapa datang ke rumah. Saya tanyakan tentang usaha Profesor Stone dan Stefani. Mereka telah menemui Sugiarto, ada Malik, Seno Aji, Mortal Lubis, dan lain-lain. Kesan mereka bahwa Sugiarto tidak simpatik dengan Adam Malik dibicarakan tentang kemungkinan amnesti umum. Dan Adam Malik berusaha agar amnesti dalam rangka 17 Agustus untuk golongan C. Saya tidak tahu pasti, tapi Seno Aji rupa-rupanya tidak setuju. Mortal Lubis tidak sependapat dengan usul saya agar Pak Harto mengeluarkan statement untuk menerima kembali mereka dalam masyarakat. Saya tidak mengerti sikap non-intelektual Mortal Lubis, padahal ia pernah dibela Pramudia dulu, waktu ia ditangkap tahun 1958 dahulu. Rabu 6 Agustus 1969. Sampai di sekolah, saya bertemu dengan Injeho, Brenda, dan Lilin. Pembicaraan berkisar pada Leli. Rupa-rupanya sentimen anti Leli kuat sekali di antara teman-teman sekelasnya. Yudi yang datang bersama Yayu juga Dahana ikut menambah lelucon-lelucon tentang Leli. Kadang-kadang saya kasihan pada Leli, tapi juga kesal pada actingnya. Setan aja takut dipacarin sama dia, apalagi gue, kata Badil. Mungkin ia kurang dapat perhatian di rumah, dan kemudian meledak dalam kompensasinya. Saya bicara lama dengan Rina soal Gani. Konflik dia dengan Gani tidak beda dengan konflik saya dengan Maria. Rina merasa tidak dibutuhkan, Gani kadang-kadang acuh tak acuh, dan Siska yang jam bersama Gani selama pesta perkawinan temannya, Jika dalam soal Maria saya ada faktor Rina, maka dalam soal Rina Gani ada faktor Siska. Dan Gani membuat blunder yang sama seperti yang saya buat. Lucu sekali kalau saya ingat nasihatnya pada saya.
Saya kira di balik soal-soal ini ada faktor quality feeling dari Ani terhadap Soleh seperti Maria pada Richard. Tetapi Rina tak mau mengakuinya. Saya pikir pola-pola ini sama. Saya telah gagal mengatasi di mana Ngesti, Tansa berhasil. Moga-moga Rina dan Gani juga dapat mengatasinya. Siang-siang sekali saya ke Tides dan bertemu dengan Arif. Kita ngobrol-ngobrol tentang ofensif SH pada PWI Jaya dan Jacob yang sudah mulai terseret arus anak-anak nakal. Sore dan malam saya persiapkan diri lagi untuk kuliah Kamis. Ada situasi baru yang datang pelan-pelan. Kesadaran akan makin menjauhnya Maria dari orbit saya dan masuknya kembali Rina. Ia kelihatan murung kalau Maria dan saya bicara. Membuat saya resah. Soal ini membuat saya sensitif kembali. Kamis 7 Agustus 1969. Pagi mengajar, lalu siang mengajar kembali. Jam 7.30 saya telah ada di FSUI karena janji dengan Rina dan Harsha. Tapi Harsha sakit, sehingga tak jadi bertemu. Sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol kembali dengan Maria, tapi rasanya telah jauh kembali. Saya makan siang dan melewati sore di Rawamangun dengan Hendo. Ngobrol-ngobrol dengan grup kapal, silam dan tertawa-tawa. Tanto juga dalam persoalan. Mungkin ia putus dengan Leo, wanita yang dicintainya. Ia tak mau bicara tentang sebab-sebabnya. If I am prepared for the blow, katanya. Walaupun ia kacau balau, ia tetap tenang dan tak kehilangan pikirannya. Ia hanya takut bahwa dalam depresi, ia akan mengembara kembali ke rumah-rumah lacur yang telah lama ditinggalkannya. Setelah ia putus dengan Parlina, ia tidur-tiduran di kamar tungga. Apakah ini pilihan bagi seorang laki-laki yang broken? Sore-sore saya ke asrama. Benny yang down karena tak dapat wanita yang dikejarnya dan mereka mulai membuat jokes tentang comeback Rina pada Su. Mereka tak tahu betapa sensitifnya jokes tadi buat saya. Saya takut melangkahkan kaki ke muka dalam waktu dekat ini. Mungkin saya mau ngebuaya selama setahun. Jumat 8 Agustus 1969. Sepanjang pagi, siang saya sibuk mengajar. Hanya satu soal yang saya bereskan Rina dengan kerjanya pada Hasya. Soal-soal lain hanya soal-soal teknis. Siang-siang mulai mengobrol dengan Hans, Hampi, Susi, dan lain-lain. Yang menjadi objek adalah Hans yang disinyalir naksir Sri Kadarsi. Teman-teman memsaiwa dia agar dia menjemput Sri dan mengajaknya nonton lenong. Ia kelihatannya ragu-ragu, dan saya juga ikut membuat psywars tentang Sri. Dia sebenarnya ragu-ragu, dan kau harus mencobanya. Dia kan wanita, harus dirayu, kata saya. Letaknya marah dan bilang supaya Hans jangan diganggu. Saya malah berpendapat sebaliknya. Toh 90% akan gagal. Biarlah dia diajar menerima pukulan-pukulan emosional. Dengan demikian dia akan menjadi dewasa. Saya ngobrol dengan Inta Latake sampai jam 16. Soal Gani yang dijadikan lelucon oleh wanita-wanita di Yogyakarta. Soal cemburunya Poppy pada grup The Telembuk. Ngobrol-ngobrol kecil yang tak ada artinya. Tapi untuk saya menyegarkan dalam situasi emosional seperti ini. Saya ke Hank untuk minta uang bagi RUI. Dijanjikan hari Rabu sampai Kamis. Lalu ke Rudy, Aman, dan Benny. Mereka sedang bicarakan laporan SUAD 1 tentang kecurangan-kecurangan seorang menteri, antara lain disoroti tentang aktivitas ayah sang menteri. Saya katakan agar soal-soal busuk ini dibuka. Biarlah dia juga tahu bahwa masyarakat tak dapat mentolerir keadaan ini. Saya makan, mandi di asrama dan menjemput Rina di Alliance Franchise untuk akhirnya nonton lenong. Isu hoki mulai santer terdengar. Rudy terang-terangan menyindir Rina dan soal ini kita bicarakan di becak waktu pulang. Saya tidur jam 24 lewat. Sabtu 9 Agustus 1969.
Saya datang agak siang ke FSUI jam 10. Setelah mengantar Syahir ke John Milton, saya calonkan Syahir ke Amerika Serikat karena saya tak punya calon lain. Di FSUI, saya ngomong dengan Ani. Suatu pembicaraan yang serius dan informatif. Menurut Ani, Maria bertanya-tanya dan dalam situasi yang tidak enak karena sikap retweet saya. Diulangi, Sabtu 9 Agustus 1969. Saya datang agak siang ke FSUI jam 10. Setelah mengantar Syahril ke John Milton, saya calonkan Syahril karena ke Amerika Serikat. Karena saya tak punya calon lain. Di FSUI, saya ngomong dengan Ani. Suatu pembicaraan yang serius dan informatif. Menurut Ani, Maria bertanya-tanya dan dalam situasi yang tidak enak karena sikap retweet saya. Ia berpikir-pikir kembali dengan serius untuk kembali pada Richard dan merasa bahwa hubungannya dengan saya akan berakhir. Saya tanyakan apakah ia sudah tenang dan dapat melupakan soal-soal emosionalnya, dan jawaban Ani positif. Melihat situasi sekarang, Ani meminta agar saya bicara secara langsung dengan Ani, supaya ia ada kepastian. Secara serius, ia sedang mempertimbangkan untuk kembali lagi ke Richard, dan Ani nasihatkan agar ia tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Bagi saya sendiri, memang terasa kekosongan emosional setelah Maria ada kebutuhan emosional untuk saya untuk punya pacar baru atau mendapatkan constant girlfriend pada siapa saya dapat memberikan kasih sayang dan atensi saya. Tapi saya tahu benar kalau saya cepat-cepat memutuskan sekarang, maka pilihan itu akan sangat tergesa-gesa. Dia hanya jadi pemain karet, sekedar pengisi kekosongan emosi. Saya kira ini juga yang dirasakan Maria. Jika ia cepat-cepat kembali ke Richard, mungkin karena kekosongannya saja. Menurut Ani, posisi saya dalam situasi yang desperate, harusnya Rina yang sadar akan hubungan saya dengan Maria beberapa bulan yang lalu. I just can't reject her. Kemudian pembicaraan beralih pada Rina. Menurut Ani, Rina tidak mencintai siapapun. Ia mencari orang yang kuat yang dapat disandari. Menurut Ani, kalaupun ia kawin dan punya anak, ia tak akan mencintainya. Ia tak mau dengan Henny, karena Henny orang lemah. And you are the strong man yang dapat ditemuinya sekarang. Informasi ini tak pernah saya pikirkan sekarang. Informasi ini tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya dorongan Ani, akhirnya saya ngomong dan pulang bersama Maria. Ia punya waktu 1 jam dan saya akhirnya membicarakan soal hubungan kami. Agak sulit juga cara pemulaannya. Saya katakan bahwa saya punya emotional ties dengan dia. Dan soal ini telah kita akui bersama. Dalam hubungan selanjutnya, ternyata ada keseretan yang saya akui. Bahwa saya bersalah dalam keseretan tadi. Tapi kadang-kadang juga berada di luar kekuasaan saya, soal Rina misalnya. Saya minta maaf dan mencoba memperbaiki, tetapi saya merasa bahwa saya tidak diberikan kesempatan. Sehingga akhirnya saya agak mundur selama 3 minggu, agak menjauh. Ia lalu berbicara, ia menyatakan bahwa ia bersalah. Karena merasa mengecewakan saya, ia mengakui bahwa ia terpesona oleh saya dan kemudian terlibat dalam love affairs. Saya tak menyesal kenal dengan kamu, tapi akhirnya saya sadar bahwa saya untuk Richard. Ia begitu membutuhkan saya. Dari Ani, saya mendengar bahwa ia merasa kurang dibutuhkan saya. Saya berharap kami akan menjadi teman selama-lamanya bagi saya standpointnya. Telah jelas dan kemudian saya masih bicara beberapa hal. Kebanyakan dalam bahasa Inggris, let us be honest to be ourselves. You are part of my life and if you feel that you need me, emotionally connect, etc., please come to me. I am always ready for you. And if I have another girlfriend, I'll tell her about our relation. Dia menentang soal ini karena soal ini dapat menyakitkan hati setiap wanita. But it is my style and I hope she'll understand. And I ask you to apologize, Rina. Maybe she hate you, but please do understand her. Because of the experiences in the past, ia menyangka bahwa Rina menyakitinya.
And if you have a daughter of 19 of 20 years old, and then she fall in love with a person like me, do understand her, because she has an experience falling in love with a wild horse. Kami ngomong tenang sekali, tak ada perasaan terpendam. Saya selalu membuat suasana tertawa. Tetapi walaupun demikian, saya pulang dengan perasaan kosong. Siang dan sore saya menulis untuk Kompas. Generasi dan kecewa. Yang kecewa. Malam baru selesai dan ingatan saya akan Maria dan sikap Rina terus membayang. Saya hanya merasa sayang bahwa kesempatan Maria untuk keluar di dunianya yang saya anggap hipokrit telah berakhir. Richard anak yang manis, tapi ia bukan benar-benar. Hidup dengan dia amat monoton, tapi saya juga menyadari bahwa hidup dengan saya bukan soal yang mudah. Saya berpikir tentang Lina, saya tidak mencintai siapapun juga. Saya tidak percaya. Waktu malam inaugurasi, ia merasa kehilangan saya, dan saya masih ingat bagaimana ia kesal dengan Mita. Karena selalu ada orang ketiga kalau kita mau bicara berdua. Saya yakin bahwa saya punya jejak-jejak dalam hidupnya yang sulit membuat ia sangat tertutup pada pria. Minggu 10 Agustus 1969. Pagi-pagi saya menulis untuk Wardani dan lalu ke Ani. Saya mengobrol dengan ibunya tentang soal-soal masa lampau. Ia rupa-rupanya senang dengan atensi saya. Dengan Gani dan Ani, saya bicara sedikit tentang soal putusnya saya dengan Maria. And how about your feeling now? Tanya Ani. Nothing happened. As the sun rise in the east and go as down to the west. Saya berusaha sebiasa mungkin, tapi pastilah ada impactnya. Yang saya mau hindarkan adalah sikap seperti anak laki-laki lain, benci ataupun sleeping from another bottle to the other bottle. Saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Cipto di rumah Arintar soal-soal Homur dan kecil, lalu saya ke rumah Arif. Saya bicarakan secara teknis kalangan Dian dan Profesor Sugada. Dia berpendapat setelah Kwat Hong dan Dian pergi ke Kanada. Kemudian saya dan Dahana ke Nining. Seolah-olah saya kembali lagi ke Nining, tetapi setiap ada soal-soal emosional yang begitu pasti saya hadapi. Ngomong dengan bebas dan intim dengan bekas kecil-kecilan selalu merupakan obat penenang. Senin 11 Agustus 1969. Saya mengajar di Antropologi 1. Setiap kali saya mengajar, saya bertanya apakah Sunarti sudah datang. Dia belum datang. Rasanya banyak yang mau saya bicarakan untuk pelepasan dari problem-problem emosional. Di FSUI, saya menyelesaikan redaksi berita FSUI. Siang-siang saya ke Kompas diantar oleh Dadu dan Benny dengan mobilnya. Ikut pula Maria, Ranti, dan Rina. Seolah mencoba biasa saja dengan Maria. Kalau saya ramah pada Maria, Rina kelihatannya tak acuh. Dan Maria yang menghadapi saya secara personal lalu mulai berbicara-bicara soal pusing. Ia seolah-olah takut dan self-defense dengan pusing dan menyembunyikan wajahnya dalam kedua sikunya. Saya kasihan juga melihat dia. Yang saya rasakan adalah perubahan pada diri saya sendiri. Saya merasa menjadi seenaknya, bebas ngomong porno dan lain-lain. Semuanya ini adalah kedok dari soal-soal perasaannya. Siang-siang setelah makan, saya ke Benny sambil menunggu teman. Di kamar Benny diputar Blue Film, syok sekali dan memuakkan. Saya tak nonton lama karena saya pergi bersama Tides dan Koko. Koko, sang kiai, bicara soal-soal umum. Ia bicara bahwa penduduk dunia dalam waktu 30 tahun akan lipat 2. Kemiskinan di dunia haruslah diatasi bersama dan tidak dapat diselesaikan sendiri. Penduduk Indonesia juga berlipat 2 dan berarti kita akan bertambah miskin. Soal-soal perselisihan dalam negeri dan fasilitas politik menjadi terlalu kecil melihat soal utama yang harus dipecahkan. Ia juga membandingkan bahwa sukses Korea Selatan dan Taiwan disebabkan bantuan luar negeri yang rata-rata berpenghasilan $10 hingga $15 per kapita. Jadi dalam format Indonesia tidak cukup $500 juga dolar, tapi kurang lebih $1.000 sampai $1.500.
Tanya jawab juga menarik, saya ajukan dua pendapat. Dewasa ini penduduk Indonesia berjumlah 115 juta, tapi tiap tahun bertambah 2,5%. Jadi kira-kira 3 juta. Di Pulau Jawa saja jumlah tadi 1,5 juta. Dewasa ini terdapat 13 juta underemployment dengan 3 juta pengangguran. Dan tiap tahun kira-kira 600.000 orang Indonesia datang sebagai labor force yang baru. Apakah yang akan terjadi kalau kita ingat kemampuan perkembangan ekonomi kita hanya bisa menyerap beberapa puluh ribu buruh-buruh baru? Koko menghindari jawaban langsung, tapi ia mengakui bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan proses perkembangan ekonomi wajar saja. Harus ada cara-cara yang artifisial dan pemerintah untuk mempercepat perkembangan itu. Koko juga membicarakan soal pengertian pembangunan di desa-desa. Di Jawa Timur diadakan pelebaran jalan-jalan yang tidak ekonomis dengan menebang pohon-pohon kelapa yang menjadi sumber ekonomi desa. Juga pagar-pagar halaman tanaman rakyat ditebang. Ada penghancuran sendi-sendi dasar ekonomi atas nama pembangunan, katanya Siti. Tugas intelektual adalah memberitakan hal ini bagi saya. Saya mengatakan ketidaksetujuan saya atas pendapatnya. Bagi saya soalnya bukan soal misconception, misinformation, dan miscommunication. Soalnya adalah soal konflik antara kaum vested interest yang memanfaatkan situasi sekarang dengan orang yang mau mengadakan perbaikan. Saya cerita pengalaman Soeharto di Cengkareng. Tugas intelektual bagi saya adalah justru mencari kontak dan mendorong elemen-elemen dalam setiap lapisan masyarakat untuk bergerak dan berontak terhadap situasinya. Dan konsekuensi konflik fisik harus berani dihadapi. Jawaban Koko mengharuskan ia berkata bahwa ia seorang tua yang telah hampir 50 tahun. Ia merasa dirinya seorang revolusioner dan intelektual. Kita harus pula bertanggung jawab terhadap masyarakat. Indonesia berada antara dua jurang yang dalam, yang tidak diketahui dasarnya, menimbulkan kembali konflik sosial yang memungkinkan kejatuhan Indonesia adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Nasihat-nasihat Koko baik, antara lain ia mengecam Arif yang tidak toleran dan merasa dirinya paling benar, sehingga menganggap yang lain salah. Ia mengalahkan perwujudan intelektual dalam cara-cara bergeraknya. Apakah mau masukin organisasi dengan segala kekotoran-kekotorannya, atau tetap berdiri di luar politik praktis dan bersih? Selasa, 12 Agustus 1969. Sepanjang pagi, saya ngobrol dan menyelesaikan urusan di Kompas. Ngobrol dengan Helen soal-soal non-political aspek di dunia mahasiswa. Lalu saya ke Ojong PK. Siang saya menulis tapi gagal karena kedatangan Ekhu dan Swicu. Rencana ke pesta makan Kuat Hong juga gagal. Rabu 13 Agustus 1969. Pukul 6.30 saya telah ada di airport, tapi Kuat Hong baru saja masuk. Saya tak bertemu sama sekali. Akhirnya saya melihatnya bersama Iwan, Uweng, dan Chris dari atas tangga Kemayoran. Dia diam, tapi baik pada saya. Walaupun kami tak pernah merasa terlalu dekat, saya merasa hutang budi saya padanya. Sudah makan pagi di rumah Dian, saya ke John Melton dan FSUI. Di FSUI kedatangan Syahrir yang menceritakan soal DMUI. Saya agak segan, tapi akhirnya saya ke Fakultas Psikologi dan membicarakan soal DMUI dengan Hari Victor. Ia mau pakai nada keras. Di FE, saya bertemu dengan Charlie. Kita dengar bahwa Aulia telah kompromi dan mau menyingkirkan Syahrir sebagai sekjen. Saya kecewa, demikian pula Syahrir. Bukan karena Syahrir disingkirkan, tetapi karena ia tak mau memberitahukan pada teman. Bagi saya, soal ini tidak etis karena setiap perbedaan pendapat harus diberitahukan. Saya melewati sore hari bersama di asrama Beni. Lalu saya ke Jatun dan Salim. Di Salim, saya menjanjikan sokongan saya untuk usaha-usahanya di kesenian DMUI. Sebagaimana biasa ia selalu bergelora.
Saya khawatir ia dituduh ambisius karena gaya overactingnya. Jumat 15 Agustus 1969. Pagi-pagi datang Awan dan Razak. Kita ngobrol-ngobrol tentang Rahman Toleng dan soal-soal IPMI. Mereka adalah steady runner, dua idealisme dan frustasi orang-orang seperti ini memakan hidup mereka sendiri. Hari ini saya mengetik-ngetik karangan, tangan-tangan yang tak kepal marah, dan krisis moral generasi muda. Yang pertama kurang memuaskan. Wartawan radio Australia datang dan ia mengembalikan foto-foto saya dan membawa foto-foto besar dari foto-foto lama. Saya ngobrol lama dan ia bilang supaya saya hati-hati. You are considered left. Sampai malam, saya membongkar foto-foto lama dan mulai menyusun esai fotografi of my student years. Hari-hari yang sulit secara emosional telah tiba melawan kekosongan diri sendiri. Sabtu 16 Agustus 1969. Sampai pukul 10, saya masih asyik dan mencoba menyusun foto-foto mahasiswa saya. Saya ke Kompas untuk minta honor, tapi Kompas kebetulan tidak punya likuiditas keuangan. Siang hari, saya kerjakan koleksi karangan-karangan saya untuk Ivan Katz. Dan sampai jam 20, saya menamatkan Bonjour Twisters. Saya merasa melihat soal diri saya lebih dalam setelah membaca sagan ini. Saya juga merasa bahwa terpaut antara Maria dan Rina. Maria adalah manusia yang primitif. Dia wanita yang benar-benar posesif, sensitif, dan cemburu, tapi sangat atensi. Saya merasa menjadi manusia yang primitif bersama dia. Merasa memiliki dan dimiliki. Sebaliknya, Rina seorang wanita yang dingin, rasional, dan acuh tak acuh. Saya merasa menghadapi teka-teki silang kalau menghadapinya. Ia memuaskan, menguji intelektualitas saya. Padanya, berjalan persoalan-persoalan soal manusia yang tetap berdiri di tengah-tengah penderitaan. Saya ingat kembali kata-kata Syahrir, bahwa dari seorang wanita kita memerlukan kepuasan seksual dan intelektual. Soal ini, karena tradisi pribadi pada seorang wanita, Maria memberikan pada saya physical dan emotional love that make me feel like a man. Pada Rina, itu menjadi platonic love sense of responsibility. Saya ingin menjauh dulu, mengambil jarak dulu, istilah kasarnya menjadi buaya kembali. Minggu 17 Agustus 1969. Memikirkan kembali soal-soal kecil dalam hidup adalah sesuatu hal yang membuat kita menjadi manusia kembali. Karena saya yakin harus ada balance antara tantangan-tantangan intelektualisme dan kemesraan-kemesraan emosional. Sepanjang pagi dan siang, saya hanya melakukan hal-hal ini saja. Ngobrol dengan mama dan membiarkan waktu mengalir dengan tenang. Siang hari, saya membuat karangan. Dosen-dosen juga perlu dikontrol, dan sore-sore ke rumah Arif. Ia sibuk dengan soal konfliknya, dengan eksponen-eksponen konservatif dalam badan sensor film, dan kelihatannya ia menjadi hidup dalam perkelahian-perkelahian. Senin 18 Agustus 1969. Saya marah dengan kelas 1 antropologi. Hanya 6 orang mahasiswa yang hadir. 70% membolos, dan saya merasa bahwa usaha-usaha saya untuk menjadi dosen yang baik telah dikhianati oleh teman-teman saya. Saya merasa bahwa kepercayaan saya berikan terhadap mahasiswa-mahasiswa untuk diperlakukan dewasa telah dipermainkan begitu saja. Jam-jam selanjutnya adalah jam-jam sibuk. Dong datang untuk wawancara soal kemahasiswaan. Syahrir juga datang untuk membicarakan soal krisis yang mau dia timbulkan. Ia minta agar SMFSUI dan FSM Fakultas Psikologi keluar dari TMUI. Soal ini adalah soal yang agak prinsipil. Saya tak berapa setuju dengan masa ini. Ia kelihatannya agak frustasi, bicaranya seolah-olah belak-belakan dan sok sportif. Kesan seperti ini bukanlah kesan yang baik. Dengan Wiwi, Hendro, Dahana, kemudian diadakan perundingan. Saya menolak untuk melopori pengunduran diri karena saya mempunyai perasaan bahwa FS selalu dieksploitir. Ingatan akan dikesampingkan FSUI oleh tim Syahrir Fahmi, Idris Akbar masih segar dalam ingatan saya.
Saya ingin agar merekalah yang memulai. FSUI tak akan melarikan diri dari front kalau pertempuran sudah terjadi, kata saya. Sikap ini juga diterima. Siang-siang datang Rulan dan Didi dengan soal-soal yang sama. Kita ngobrol lama sekali dan saya bicarakan antara lain ide saya bahwa kita perlu lebih banyak orang-orang yang frustasi dan perlu amarah. Saya ke rumah Benny, Rudat dan Rudi dan bicara dengan mereka bersama Rudi bilang, memang lu tukang kacau dan maunya berontak terus. Setelah ia membaca 3 naskah karangan saya, mungkin ia benar. Lalu saya rapat ke pembangunannya Prabowo dan akhirnya menemui kelompok mahasiswa-mahasiswa dan sarjana Amerika Serikat di Senayan. Saya ngobrol-ngobrol dan bicara seenaknya. Jam 24 pulang bersama Didi dan Widya dan makan di Muka Salemba. Rasanya segar kembali walaupun melelahkan untuk hidup kembali dalam tantangan-tantangan dan kemudian menjalani malam yang sepi dan indah di Jakarta. Rabu 20 Agustus 1969. Acara pagi adalah acara di Kompas. Bertemu dengan seorang bekas wartawan Daily Mail. Kesan saya tidak terlalu positif. Ia hanya mau menulis hal-hal yang sensasional. Lalu saya ke Tides. Ngobrol-ngobrol dan saya traktir dia makan. Kemudian kami ke Rawamangun dan makan siang dengan ikan rawa dari Empang Pasudi. Ngobrol dengan Hank sampai menjelang 15. Saya tidur siang di Rawamangun. Nyenyak sekali. Pukul 6:30 kembali ke PGT untuk rapat awal sikap terhadap DMUI. Saya pulang bersama Rina. Saya merasa mesra berjalan di lapangan rumput menuju rumah Harsha. Then, I don't know, I feel very lonely after emotional trouble with Noia. Sometimes, I do feel like I want to put my hand in her shoulder, but I know this means something for her. So, I try to be fair. I do want to make any difficulties. I do not want to make any difficulties. But when somebody feels lonely, we need a girl. He needs a girl whom he can love and be loved. Rapat di kamar Benny terganggu dengan rencana perkawinan Nina dan Woli. Tapi rapat berjalan dengan ketat dan baik. Saya yang memimpin dan mengarahkan rapat. Soal pertama yang saya ajukan adalah apakah mereka puas dengan komposisi DMUI. Semuanya tidak puas. Imada tak dapat bagian dalam PPH. Fakultas saya tegas tak mau ikut karena merasa tersinggung. FSUI akan. Lalu saya tanya alternatif keluar dari MPM dan Senat memutuskan hubungan kerja dengan DMUI sehingga timbul krisis kemahasiswaan atau memberikan kesempatan untuk perundingan kembali. Sebagian hari Victor, Edi, Fatuh dan Guladi setuju untuk krisis. Sebagian Hendro, Dahana, Rulan dan Didi masih memberikan kesempatan untuk berunding. Mereka minta syarat-syarat terhadap mahasiswa untuk diperlakukan dewasa telah dipakai perombakan DMUI sebentar. Mereka minta syarat-syarat perombakan DMUI antara lain ketua 1 harus bukan Freddy dan sekjen orang kita. Mereka menganggap Aulia bukan orang aliansi lagi. Jadi suatu permintaan Fata Morgana. Akhirnya rapat setuju untuk membuat persiapan untuk keluar. Jam 11 malam, rapatnya mempunyai rasa rendah diri yang tersembunyi. Sejak ia dikeluarkan dari taksi iPod, ia down, tapi salahnya sendiri. Dan akhirnya ia mendapatkan uang bensinnya dari Wati yang kerja di DF. Saya bisa membayangkan harga diri seorang laki-laki dalam posisi seperti ini. Karena kemalasannya, ia tambah tenggelam dalam dunia mahasiswa. Kegagalannya dalam Senat membuat dia lebih mundur lagi. Saya kira harus ada output baru baginya, agar ia dapat kembali lagi. Ia cerita tentang Wati yang mencemburi dia dengan Sunarti, dan yang posesif sekali.
Saya pikir betapa sakitnya ia mengadakan bargaining position dengan Wanti dalam posisi material dan mental yang rendah. Satu-satunya cara untuk mengembalikan harga dirinya lagi ialah dengan kerja. Rabu 27 Agustus 1969. Sore ini saya lelah sekali dan saya bertemu Hani dan Syahril di asrama PGT. Syahril kelihatannya panik dan tidak tenang. Kemudian dalam pembicaraan pulang ke rumah Hani, karena rapatnya pindah, ia mulai membicarakan maksudnya. Rencana kita adalah rencana yang besar dan perlu uang. Kita tak punya uang, katanya. Saya tak tahu apa sebabnya lagi ia berbicara tentang keperluan-keperluan uang dan jika terpaksa, ia mau saja terima uang di Opsus, Ibnu Stowo, Alamsyah dan lain-lainnya. Saya tentang rencana gila ini. Akhirnya kami ribut dan Syahril amat kasar pada saya. Saya kira karena saya amat lelah dan sensitif pada persoalan-persoalan ini. Bagi saya, apa yang dikatakannya benar, bahwa suatu proyek besar harus dapat sumber-sumber dana maupun jasa. Tetapi, jika kita begitu realistis, apa yang tinggal pada kepala mahasiswa yang idealis, saya anggap soal ini terlalu kecil. Hanya karena konflik intern DMUI, prinsip-prinsip kebebasan mahasiswa mau dikembalikan kepada koruptor-koruptor tadi. Saya masih ingat surat Tom Padayanti tentang sikap Don Emerson waktu ia terima uang dari CIA untuk membiayai proyek-proyek pertukaran mahasiswa LN. Daripada tidak ada sama sekali, mengapa dana Intel tidak kita manfaatkan? Demikian kira-kira jalan pikiran Don. Saya kira saya bukan lagi seorang idealis gila yang tidak tahu realitas, tetapi untuk soal sekecil ini apakah harus mengorbankan prinsip-prinsip kemerdekaan ini? Dan betapa mudahnya generasi muda seperti Syahril putus asa dan panik melihat perjuangan yang belum dimulai. Saya marah dan kemudian saya pergi begitu saja dan tidak jadi mengunjungi rapat. Kamis 28 Agustus 1969. Pertemuan 3 ketua senat dengan rektor tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Dapat rapat semalam dibentuk KKK, koordinasi kegiatan kemahasiswaan, dengan pengurus Hari Victor sebagai ketua, Hendro sebagai wakil, Faruk sebagai wakil, dan Didi sebagai sekretaris. Rektor menganjurkan agar mereka kembali lagi ke DMUI, tapi mereka menolak. Mereka berjanji untuk tidak mengadakan kampanye pers. Sepanjang pagi itu saya sibuk mengajar dan kemudian briefing soal pendakian gunung. Lalu saya keliling cari ransel, minta izin dari ibunya, Lepteke, dan lain-lainnya. Jam 18.30 mengantarkan di Dadu yang ke Amerika Serikat bersama GPGT, Purnama dan Ani. Malam-malam datang seorang teman yang gelisah karena hubungannya yang begitu kacau balau dengan teman wanitanya, seorang mahasiswa. Kisahnya adalah kisah manusia-manusia yang ingin mempunyai pengalaman-pengalaman baru dan kemudian menemui realitas-realitas yang pahit. Mereka telah pacaran bertahun-tahun. Menurut saya dan diakui oleh keduanya, mereka adalah dua pola kepribadian yang kandas. Yang pertama adalah orang yang mencoba melihat dunia dari segi humor dan tidak serius. Yang lain melihat dunia sebagai persoalan-persoalan yang misterius. Yang pertama senang pesta dan ngoboy, yang kedua senang puisi dan filsafat. Yang pertama biasa saja, yang kedua amat intelektual. Dan mereka pacaran, mereka mengadakan free sexual intercourse dan menurut si wanita, hampir dilakukan setiap hari. Sex is thing full of fun, katanya. Pada saya beberapa hari yang lalu, dan mereka menikmati hal-hal ini, tetapi hubungan mereka juga tidak normal. Yang laki-laki sering memukul, yang wanita dan mencoba menaklukkannya dengan kekerasan. Yang laki-laki sering memukul yang wanita dan mencoba menaklukkannya dengan kekerasan, menodong dengan pistol, menculiknya ke Bogor, dan lain-lain. Saya tak tahu apakah ini sebagai manifestasi daripada kelemahannya dalam bidang kepemimpinan yang dicoba dikompensasikan dengan kekuatan fisik. Suatu hari, kedua pasangan ini bertemu dengan tipe-tipe yang lalu. Yang laki-laki bertemu dengan G, seorang wanita yang sangat feminin, ramah, dan hidup seperti laut yang gelisah. Yang wanita menemui F, seorang pria yang senang drama, musik, dan kemudian mereka sama-sama jatuh cinta.
Disinilah permulaan konflik cinta yang akhirnya melibatkan saya sebagai tukang dengar. Menurut laki-laki, F adalah bajingan, tukang melacur, dan tukang tipu wanita. Karena itu, dia merasa terpanggil menyelamatkan teman wanitanya. Saya katakan padanya, ia memang terpanggil untuk berbuat demikian selama si wanita mau ditolong. Jika si wanita merasa bahwa F adalah pilihan yang tepat, biarkanlah dia sendiri. Saya ingat kata-kata si wanita, just leave me alone. Konflik mereka meledak waktu yang laki-laki memukul si wanita di hadapan teman-temannya, dan hal ini dilaporkan kepada orang tuanya. Bagi si wanita, soal ini too much, dan ia menjauhi si laki-laki. Si laki-laki yang makin kalap lalu mengancam F, mau membunuhnya dan lain-lain. Tapi rupa-rupanya si wanita keras. Malam minggu yang lalu mereka bertemu kembali, dan mereka mengadakan hubungan seks kembali. Saya katakan pada si laki-laki bahwa hal ini salah, karena tanpa penyelesaian yang menyeluruh, soal-soal ini akan tambah mengikat mereka. Hal yang sama saya katakan pada si wanita, dan ia menjawab, "It is a lot of fun, and I enjoyed the way he played." Soal ini benar-benar susah. Sabtu 6 September 1969. Saya datang di FSUI jam 7.30. Sunarti, John Jones, Manurung janji untuk bertemu di sana untuk sama-sama ke catatan sipil. Semuanya tak datang. Saya dongkol juga pada mereka yang seenaknya bikin janji. Jam 9:10 saya pergi ke kota dan jalan macet. Saya sampai jam 9:10 lalu tersesat-sesat sehingga saya datang. Waktu perkawinan telah selesai, saya tak jadi saksi. Di kantor catatan sipil mereka lama sekali. Keluarga Inge maupun Jopi, akhirnya saya ikut semobil dengan Inge dan Jopi ke Jalan Prapanca. Inge bicara soal Maria Sugiri yang manis dan menyindir hubungan saya dengan Sunarti. Saya tahu ia ingin agar saya pacaran dengan Maria Sugiri, dan agak kecewa karena bubar, dan kemudian dekat dengan Sunarti. Saya tiba-tiba merasa bahwa saya telah melukai perasaan beberapa orang karena sikap saya pada Sunarti yang makin dekat. Sindiran kecil ini jauh artinya pada saya, dan saya ingat betapa cepatnya janji saya luntur. Maria pada Sugiri untuk seenaknya dulu untuk kira-kira 6 bulan. Kalau hubungan saya dan Sunarti dianggap pacaran. Siang hari saya kerja membantu Jopi, amat melelahkan. Saya kagum pada sikap wajah Bully. Dan kita nyanyi-nyanyi Just Take Good Care of Her. Seolah-olah harapan-harapan pada Jopi karena begitu banyak pemuda-pemuda yang jatuh cinta pada Inge. Sore-sore jam 17 adalah perkawinan besar-besaran. Datang Sumitro, Subadio, lalu Suwadi, Hamid, dan lain-lain. Sebagian besar family. Saya juga pakai jas yang membuat orang-orang heran dan membuat jokes tentang saya. Saya juga bertemu dengan Maria Sugiri, ia bersama Richard, dan membuat lelucon-lelucon tentang hidup ini. Rasa dosa saya hilang setelah saya lihat dia bersama Richard, the sweet boy. Dalam hati saya senang bahwa Sunarti tidak jadi datang malam ini, karena saya tahu hal ini akan menyakitkan Maria. Lebih baik saya melihat Richard daripada ia melihat Sunarti. Minggu 7 September 1969. Lelah sekali dan saya hanya menjawab surat Subartono di SH. Lalu ke Hank, ngobrol-ngobrol kecil dan ke Sahrir. Saya bicarakan soal pendapat Boy Marjono mengenai perlunya publikasi dan kerja praktis KKK melawan DMUI. Syahril baru terpilih jadi ketua IMADA. Ia lebih tenang dan tidak panik lagi. Hari Rabu malam, ia menunggu sampai jam 13. Senin 8 September 1969. Siang-siang bersama Didi, saya bicara dengan rektor di Departemen Pertambangan selama 14 jam soal kemahasiswaan. Bukan 1,5 jam. Saya jelaskan bahwa dari 17 anggota MPM yang keluar karena tak dapat kedudukan, yang kedua adalah mereka yang keluar karena sudah bosan dengan situasi deadlock, dan ketiga adalah mereka yang memang secara serius memikirkan soal ini. Saya juga nyatakan pada rektor bahwa tindakan keluar senat-senat sebagai tindakan demonstratif. Di balik soal-soal komunikasi yang macet, soal-soal rivalitas pribadi, dan soal-soal like and dislike, saya nyatakan ada dua masalah fundamental yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah soal hubungan antara Senat dan Dewan. Apakah Dewan merupakan
suatu organisasi suprasenat yang dibentuk oleh seluruh mahasiswa UI melalui MPM, ataukah dewan merupakan suatu organisasi yang beranggotakan senat-senat? Maka sudah sewajarnya lah jika senat-senat didekati dan diajak berunding dalam pembentukan dan penentuan polisi dewan. Polisai. Soal-soal prinsip kedua yang harus diselesaikan adalah soal pelembagaan rule of the game. Saya kemukakan bagaimana pelanggaran-pelanggaran terhadap rule of the game berjalan. Di FSUI tak ada lagi pemilihan BPM. Di Fakultas Psikologi UI tak ada lagi pemilihan ketua senat langsung dengan sistem one man one vote. Di FKUI juga terjadi sistem pencalonan melalui BPM. Panitia 7 menolak untuk bersidang selama 9 bulan dan orang tak dapat berbuat apa-apa. Soal korupsi juga saya singgung. Di MUI 1967 sampai 1969 tidak mempertanggungjawabkan keuangannya kepada mahasiswa sampai sekarang. Di FE Extension ada isu soal korupsi Rp40.000. Dan ketika saya bicarakan dengan Hendra Yogi, dijawab, apa yang harus saya lakukan? Tak ada peraturan yang mengontrolnya. Saya telah menuduh di UI ada korupsi, padahal UI adalah lembaga yang penting. Saya jamin pada rektor bahwa FSUI akan kembali jika kedua soal dasar ini setelah diselesaikan. Rektor setuju dengan 2 poin yang saya ajukan. Tapi ia minta agar soal-soal ini jangan dibawa ke surat kabar, karena ada kekuatan-kekuatan luar yang ingin mendiskreditkan UI. Saya janji untuk tidak membawa soal-soal ini keluar jika saya punya saluran lain untuk didengar. Saya minta alternatif lain. Pembicaraan berlangsung dengan terbuka dan kadang-kadang tidak lama. Sorenya saya menonton film Jules et Jim yang diputar dalam rangka KKK atas usaha FSUI. Filmnya aneh dan bagus sekali. Saya melihat diri saya dan karikatur hidup manusia dalam film tersebut. Dalam bentuk yang sangat berbeda, saya melihat Maria dalam diri Catherine, seorang yang selalu mau mencari eksperimen baru, dan Jim sebagai Richard, orang yang selalu mau mengerti karena cintanya dan rasa takut akan kehilangan Catherine, menerima secara wajar sekali semua petualangan Catherine. Dan diri saya lihat pada Jules. Di balik segala rasio dan logika, pengertian dan cinta, toh pada dasarnya Catherine dan Jules adalah orang yang ingin memiliki satu dengan yang lain. Sabtu, 20 September 1969. Selama 2 minggu terjadi perkembangan-perkembangan yang cepat. Tapi juga tak ada sesuatu hal yang drastis. Konflik di MUI dan KKK berjalan dengan cepat. Hari Rabu, tanggal 10 September, Hayadi bersama Aulia datang ke FSUI. Akhirnya, saya menghadapi mereka. Saya kemukakan lagi pokok-pokok pembicaraan saya dengan rektor pada Haryadi. Ia setuju dengan ide tersebut dan menyatakan bahwa untuk masa-masa yang akan datang, lihat berita Kompas. Aulia terdiam terus dan saya kira ia mengalami konflik batin antara harga dirinya sebagai seorang mahasiswa yang telah maju membentuk DMUI dan sikap ormas-ormas. Haryadi dengan gaya kebapaannya berusaha untuk memikat hati pimpinan FSUI. Ia meminta agar FSUI datang pada pelantikan DMUI untuk menunjukkan bahwa dengan segala perbedaan-perbedaannya mahasiswa UI masih tetap satu. Mereka bicara kira-kira 2,5 jam. Setelah itu mereka ke Fakultas Psikologi dan bicara kira-kira 5 jam. Victor menerima mereka secara lebih kasar. Ia menanyakan soal mission HMI yang diceritakannya pada Didi. Walaupun diputar-putar, akhirnya Hayadi mengakui adanya mission itu dalam soal NUS. Saya pribadi setuju NUS intra, tapi mission saya mengharuskan intra ekstra. Saya tak tahu sampai berapa jauh ini. Pada Aulia yang kelihatan sudah mata gelap karena soal prestis, akhirnya disepakati untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang intensif minggu depan. Tanggal 16 September diadakan pembicaraan lanjutan dengan Maksum Nasution di rumahnya. Yang hadir Wiwi, saya dan Victor. Soal yang sama dikemukakan lagi. Maksum lebih payah lagi. Ia seorang humanis dan konservatif, membawa-bawa soal Pancasila, UUD 45, dan lain-lain. Saya berpikir betapa tolol orang ini dalam approach terhadap soal-soal kemahasiswaan. Soal ini pernah saya nyatakan pada rektor pribadi. Ia juga mengakui adanya korupsi dalam DMUI Julius dan angka-angka fiktif yang dikemukakannya. Katanya ia sedang meneliti soal-soal tersebut.
Untuk mengamalkan simpati, ia cerita yang bukan-bukan soal rencana-rencananya mengenai asrama, gudang untuk inventarisasi, pelarangan memakai sendal, dan lain-lain. Saya dapat membayangkan bagaimana teman-teman di FSUI akan memberontak jika ada larangan memakai sendal. Perkembangan kakak sendiri berjalan dengan baik, tetapi dalam gaya kerjanya terdapat dua perbedaan. Saya pikir juga Victor termasuk tipe megalomania dalam ide-ide. Mereka ingin membuat rencana seminar pendidikan untuk seluruh Indonesia, di mana universitas diundang. Umum, pendidik, mahasiswa, dan orang tua organisatoris tidak mungkin dilaksanakan. Biayanya mahal dan hasilnya hanya resolusi yang sudah kita ketahui. Kurang biaya, kurang alat-alat, mutu pendidikan dasar pendidikan, dan lain-lain. Bagi saya, lebih efisien untuk membangun laboratorium teknik daripada rencana megalomania ini. Saya berdebat dengan Victor. Ia tak punya angka-angka konkret tentang apa-apa yang mau diserangnya. Berapa nggak belanja akabui? Tanya saya. Ia tak tahu dan cuma bilang banyak. Berapa biaya walawa? Rupiah 3.000 rupiah seresmi dan 7.000 rupiah di TB, 8.000 rupiah di URIP sendiri. Tak ada yang tahu. Dalam tim majalah di mana saya jadi proyek officernya, suasana kerja enak dan saya melihat kesungguhan Ida, Zainul. Saya senang pada mereka. Majalah yang akan terbit adalah majalah mahasiswa Tulen. Just nyerempet bahaya dan kritis. Pemilihan ketua SMFSUI juga berjalan dengan penuh konflik. Gaya Melayu, ketidakhati-hatian, dahana wiyana dan lain-lainnya membuat suasana jadi seret. Calon terkuat adalah Hendro, tapi ia selalu bilang tidak mau kecuali kalau soal pacarannya kuis lagi soal agama. Soal calon lain yang terkuat adalah Nana. Dia juga secara tegas menolak. Kira-kira awal September orang mulai approach Yudi. Dahana telah menjanjikan sokongannya. Demikian pula Wiyana. Dan Yudi yang sebenarnya ingin menjadi bersemangat karena harapan akan didukung oleh masa alma mater. Minggu kedua suasana mulai berubah. Ketidaksenangan Wunuta terhadap Yudi mulai mengambil bentuk. Orang-orang seperti Ani mulai menyatakan bahwa mereka akan abstain. Akhirnya mereka mendekati Nana, dan Nana juga yang memang sudah anti Yudi memperkeras sikap dan sentimen anti Yudi. Dalam suasana ini, sementara golongan mendekati Maman. Pak Sudi juga khawatir dan mengapproach Maman serta berjanji untuk memberikan konsensi dalam bintang studi. Hendro juga sepakat bahwa ia menjadi ketua satu jika Maman mau menjadi ketua umum. Tanpa disadari, mekanisme yang khawatir akan Yudi jadi ketua senat berjalan dengan cepat. Tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang merencanakan. Saya dalam ketidaksetujuan saya karena Yudi berusaha untuk tidak campur, karena saya tahu bahwa saya juga harus fair terhadap Yudi. Janganlah lagi saya merintanginya kesempatannya untuk naik. Fakta kedua adalah bahwa saya bukan mahasiswa lagi. Hari Rabu, tanggal 17 September, diadakan konferensi antara grup alma mater. Saya menolak untuk hadir, tapi saya mendengar suasana anti Yudi di sana dipelopori oleh Hendro. Nana yang takut bahwa ia menjadi calon ketua senat tiba-tiba berubah arah dan ia menjadi pro-Yudi, menunjukkan sisi positif Yudi. Sikapnya ini amat mengesalkan. Teman-teman yang lain yang mau mengecam grup eksklusif dan lain-lainnya. Selama ia tidak dimintakan dengan tentang jawab tertinggi, saya ingat kata-kata Shakespeare yang sering dikutip Zen. What do you hear, sir? Words, and words. Semuanya cuma kata-kata. Yudi diberitahu hal ini dan ia menjadi emosional. Baginya soal terbesar adalah soal saving face. Ia akan melawan Hendro jika Hendro maju dan ia akan menghancurkan senat dan menyerahkan pada ormas-ormas. Di sini saya melihat lagi mutu pimpinan dari Yudi. Ia merasa ditinggalkan dan selama 2 minggu soal arus bawah amat kuat berjalan di sekitar liku-liku pemilihan senat tersebut. Senin 22 September 1929. Perasaan mendongkol saya karena kemarin belum hilang. Saya kecewa pada Badil yang menurut saya sama sekali tak dapat diharapkan dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Karena waktu Leteke dan Inta bertanya soal ini, langsung saya kecam mereka. Kita melihat bahwa salah satu sebab pembunuhan FSUI adalah karena sikap eksklusifnya.
Kita berusaha untuk membuat acara-acara bersama FTFK, dan kalian sebagai orang-orang yang telah menjadi ikut ternyata tidak muncul. Ini sama dengan sabotase. Mereka semua terdiam karena mungkin merasa salah. Mungkin mereka merasa kepahitan hati saya. Kalian belum ada waktu, teman laki-laki kalian dari luar dan pacar-pacar kalian diusir dari CFS. Siangnya Joyo Vivia datang sebagai sahabat pribadi dan sebagai utusan MUI untuk menjajaki sikap dari kakak. Saya jelaskan lagi sikap kakak dan ia ceritakan keadaan dalam MUI. Di sana ada garis keras yang ingin agar Fakultas Psikologi dikeluarkan dari FUI. Suara-suara dari SG juga ada yang ingin agar Victor diculik dan diselesaikan secara fisik. Hayadi katanya menjadi moderat, sedangkan Freddy menguasai Aulia. Di Vivia bukan Freddy yang berkuasa, tapi grup non-ormas yang punya suara yang menentukan. Tapi mereka masih ragu-ragu untuk maju. Mereka juga menghajar HMI di Vivia. Di sini terlihat betapa oportunisnya dia, memukul HMI dan menjilatnya. Saya jijik melihat orang-orang ambisius ini, yang rela menginjak kepala-kepala teman-temannya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Saya ingat pula isu Hayadi bahwa saya adalah PKI atau Bapeki, yang saya dengar pagi-pagi dari Yanti. Ia mendengarnya dari seorang aktivis HMI dan menyebarkannya pada Mimi. Ia telah ditegur untuk kesembronoannya. Dalam suatu konflik, ada tendensi untuk menyerang segala aspek dari lawan-lawannya. Seorang yang dewasa hanya menyerang aspek-aspek yang lemah dari lawannya secara politis. Saya juga sadar akan adanya teman-teman yang ingin mengeksploitir soal hubungan seks dengan istri tata usaha dari seorang tokoh mahasiswa HMI. Saya menolaknya. Saya berpikir-pikir betapa tidak sportifnya Hayadi. Saya tahu soal-soal pribadinya. Saya tak mau mengeksploitir soal ini, dan karena itu saya kecewa sekali waktu Hayadi mulai memfitnah saya berbagi atau PKI. Dalam suatu kesempatan, saya akan menasihati tokoh mahasiswa yang emosional ini. Malam-malam saya bicara dengan Charlie Munir. Ia bicara soal Demui dan kakak. Saya jelaskan lagi soal konflik fundamental yang ada di samping saya, mengakui akan adanya soal-soal frustasi dan rivalitas. Ia mau mengerti soal ini, tapi ia tetap tua Demui. Saya sayangkan akan sikapnya ini. Soal Aulia juga saya kecam. Charlie mengakui bahwa Aulia naik karena grup aliansi. Dan sikap Aulia tidak mau bicara dengan grup aliansi adalah sikap yang salah. Ia cerita pula soal pencalonannya sebagai calon ketua senat. Ia mengharapkan dukungan dari IMADA PMKRI non-ormas. Ia kecewa sekali karena ia tak mendapat dukungan dari GMKI. Saya terkejut melihat ambisinya yang begitu besar dan rasa permusuhan yang ditunjukkan pada GMKI karena GMKI menolak mendukungnya. Kamis 25 September 1969. Sore-sore ke Rapat Mapala, setelah nonton berfilm, meneruskan rapat di hari Sabtu tanggal 20 September. Yang datang itu juga, dan tak ada pertambahan kecuali Edi. Akhirnya yang diusulkan untuk menjadi orang-orang baru Mutia, BH, Rosita, Aji, dan Giap. Lali masih dalam persoalan. Yayu menentangnya dan juga sebagian besar orang lain. Malam-malam saya nonton Judgment at Nimburg bersama Benny, Rina, Ani di rumah Ton Spooner. Sayang, saya tidak mengerti seluruh dialognya. Tapi ada satu hal yang mengesankan untuk saya, bahwa kadang-kadang di pihak yang jahat atau Nazi, terdapat manusia-manusia yang punya kemauan baik. Dan mereka tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan berkata, saya tidak mengetahuinya. Satu kali kau menjatuhkan hukum pada orang-orang yang tak bersalah, soalnya menjadi lain. Saya terkesan dengan beberapa dialog-dialognya. Jumat 26 September 1969. Hendro terpilih sebagai ketua senat, mengalahkan Yudi dengan stand 147 dibagi 49. Kemenangan yang mutlak, dan untuk 1 tahun berikutnya SMFS Yudi akan berjalan dengan baik. Saya percaya akan sesungguhnya kerjanya. Sabtu 27 September 1969. Waktu saya menjaga tes Inggris, ada memo di rektor yang dituliskan oleh Mimi. Pokoknya rektor tidak menyetujuinya dari kakak karena katanya akan memperkeruh suasana dan mengurangi kewibawaan pimpinan DMUI dan UI. Siangnya saya berusaha untuk mencari Mimi tapi tak berhasil. Dalam soal ini saya mulai melihat adanya kepentingan bersama DMUI dan Sumantri. Saya membayangkan rektor tidak senang soal ini dibawa keluar, terutama koran, karena efeknya seperti bola salju. Orang-orang akan bertanya soal kekalutan dalam dunia mahasiswa UI dan akan terlihat betapa lemah dan bobrok situasi di dunia mahasiswa UI. Akhirnya borok ini akan terlihat, dan yang pasti pula akan menimbulkan pertanyaan yang sama, bahwa
organisasi di UI rusak di dalam tetapi berhasil tutup-tutupi. Saya yakin establishment UI pada akhirnya akan memihak BEM UI. Saya harus bersedia untuk clash dengan pimpinan UI termasuk Sumantri. Sabtu 4 Oktober 1969. Pagi ke Teladan dan menemui Hendo. Dia sangat legalistis dalam melihat persoalan demo UI KKK setelah Freddy, Hayadi, dan Aulia datang kepadanya. Sore-sore saya ke Syahir untuk konsultasi soal KKK. Ia sangat agresif dalam menghadapi establishment Sumantri. Akhirnya saya ke Yopi bersama Hank. Di sana bertemu Babes. Babes menjelaskan soal-soal fitnah yang diterimanya antara Surah Kaleng dan Liswe pada ayahnya agar ia menjaga putrinya. Surat itu atas nama teman-temannya dari Sulawesi Utara. Ia juga cerita tentang gosip bahwa ia main dengan SMT dengan semester. Karena pada waktu-waktu pertama ia datang jam 7 dan pulang jam 2. Babes terbuka dan jujur karena hubungannya yang lama dengan saya. Ia menceritakan kesulitannya untuk mencari pacar karena jabatannya. Siapa yang mau mengerti tugas dan jabatan saya, katanya. Dalam soal yang lebih kecil, soal ini juga ada pada saya. Dengan Yopi, kita juga ngobrol-ngobrol soal rivalitas dalam lembaga-lembaga intel. Keluarga Taher sekarang dalam keadaan takut dan shock karena ia terlalu banyak tahu. Mula-mula soal Basuki Rahmat, lalu sekarang disebut-sebut soal Sunarso dan Sudirgo sebagai agen-agen PKI yang pernah dibina. Orang-orang ini adalah atasan-atasan dia sendiri, karena telah ada laporan-laporan bahwa Ali Mutopo juga seorang binaan PKI. Saya kurang percaya atas laporan yang saling busuk-membusuki karena bersama petugas intel. Yang paling menarik adalah kisah dari Jimmy Lumenta yang kebetulan pernah saya temui. Ia adalah otak operasi Kalong yang telah berhasil membongkar jaring-jaring PKI, terutama seperti Sudisman, Syam dan Pono, dan lain-lain. Kini ia ditangkap karena dalam salah satu interogasi namanya disebut-sebut setelah beberapa kali listrik. Ia mengaku ia adalah seorang mahasiswa CGMI. Beberapa saat sebelum COP ia ditarik dari peredaran. Ia dari izin Rusia waktu G30S. Ia menyusup ke Kodam dan dengan legalitasnya ia mengobrak-abrik izin packing bekas teman-temannya sendiri. Mereka itu grup Syam dan kawan-kawan dapat dipukul. Ia menyatakan bahwa ia menangkap yang tua-tua dan dikenal agar mereka dikorbankan untuk eselon bawah. Tokoh-tokoh yang belum dikenal seperti Hamim dilepas. Benar-benar fantastis dan misterius dalam soal packing Moskow, gerakan bawah tanah. Disebut-sebut pula nama Marius Dewo Sindunara sebagai orang bakal barisan Soekarno. Dan bagaimana akhirnya ada saling mencuriga antara Kolonel Ihliani dari CPM dan Kolonel Sudarman dari Opsus. Dalam organisasi pemurnian, soal yang timbul adalah usaha-usaha untuk membubarkan Opsus karena dianggap penyelewengan. Kami sempat dapat bahwa soal manipulasi dalam laporan-laporan intel amat mudah dibuat. Misal, Karno menepuk-nepuk bahu Supajo adalah fiktif dalam usaha untuk mengarahkan kebencian terhadap Soekarno. Mungkin sekali ada rivalitas untuk saling memasukkan laporan dan memusuk-musuki antara Opsus dan CPM, artinya semuanya hancur. Senin 6 Oktober 1969. Pembicaraan dengan rektor soal KKK bersama dengan Endo dan Didi tidak berhasil mencapai keputusan apa-apa. Sumantri meminta agar Fakultas Psikologi Fakultas Sastra mempertimbangkan kembali keputusannya dan masuk kembali dalam DMUI. Pihak KKK setuju dengan catatan bahwa semua soal-soal yang akan dijadikan konflik diselesaikan. Rektor menjamin bahwa di masa-masa yang akan datang tidak akan ada korupsi lagi. Tapi Hendo tetap meminta pelembagaan dan tidak ada penyelesaian di bawah tangan. Kita ingin menyelesaikan resmi. Sumantri lalu bicara bahwa ia tak setuju dengan KKK. Ia tidak menentang kegiatannya, tapi ia bertanya bagaimana perasaan kau sebagai saya misalnya. Jika nanti terdapat koordinasi kegiatan pertambangan. Saya menjawab bahwa kata koordinasi bersifat netral karena memang ada koordinasi kerja antar senat dan unsur-unsur di fakultas lain. Dan minta agar ia memberikan kata lain yang dianggap cocok. Rektor menjawab,